Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kita kali ini, kita akan mempelajari tentang sistem gerak pada manusia. Adapun tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, kita dapat memahami organ-organ yang berperan dalam sistem gerak manusia. Yang kedua, kita dapat menjelaskan struktur dan proses sistem gerak berupa tulang dan otot manusia. Yang ketiga, kita dapat mengaitkan struktur dan otot dengan fungsi dan proses gerak pada manusia. Yang keempat, kita dapat mengidentifikasi gangguan dan kelainan yang terjadi pada sistem gerak manusia. Gerak pada manusia itu terdiri atas gerak pasif dan gerak aktif. Untuk gerak pasif sendiri ini dilakukan oleh rangka, dan untuk gerak aktif dilakukan oleh otot. Yang pertama kita akan bahas tentang rangka. Rangka pada manusia itu tersusun atas berbagai macam tulang, yang jumlahnya itu ada 206 tulang. Memiliki fungsi yang sangat kompleks dalam mendukung terjadinya sistem gerak. Antara lain fungsi dari rangka adalah yang pertama, memberi bentuk tubuh, yang kedua adalah menopang tubuh, yang ketiga adalah melindungi organ dalam tubuh, yang keempat sebagai tempat melekatnya otot, dan yang kelima adalah sebagai tempat menyimpan bahan penting di dalam tubuh. Berdasarkan bentuknya, tulang terdiri atas yang pertama ada tulang pipa atau disebut juga dengan tulang panjang. Ciri-cirinya yaitu bentuknya seperti pipa, bulat, silindris, dan panjang dengan ujung membulat atau yang disebut dengan epifise, serta bagian tengahnya ini memiliki rongga yang isinya itu adalah sumsum tulang. Untuk tulang pipa sendiri kita dapat temukan pada bagian-bagian yang ada di tubuh kita, antara lain adalah tulang lengan, tulang betis, tulang kering, dan lain-lain. Bentuk tulang yang kedua adalah tulang pendek. Nah, untuk ciri-ciri dari tulang pendek itu sendiri adalah yang pertama, berukuran pendek dan bulat. Yang kedua, memiliki bentuk seperti dadu. Kemudian yang ketiga, dapat bergerak bebas. Kemudian yang keempat, memiliki rongga yang berisi sumsum merah. Untuk tulang pendek, kita dapat temukan yaitu pada tulang ruas jari tangan ataupun jari kaki, serta ruas-ruas tulang belakang. Yang ketiga adalah tulang pipih. Ciri dari tulang pipih ini adalah berbentuk gepeng dan tipis, tersusun atas dua tulang kompak, kemudian memiliki fungsi sebagai tempat pembentukan sel darah merah. Untuk tulang pipi sendiri kita dapat temukan pada tulang dada, tulang belikat, tulang panggul, dan lain-lain. Bentuk tulang yang keempat adalah tulang tak beraturan. Tulang tak beraturan ini memiliki ciri-ciri yaitu memiliki bentuk yang bermacam-macam dan sulit sekali dideskripsikan. Kemudian tulangnya itu tidak berpasangan dan terdapat pada bidang sumbu tubuh. Kita dapat temukan contohnya pada tubuh kita adalah tulang punggung dan tulang rahang. Berdasarkan zat penyusunnya, tulang dibedakan menjadi yang pertama, ada tulang rawan atau disebut dengan kartilago. Tersusun atas sel-sel tulang rawan atau disebut dengan kondrosit, bersifat lentur tetapi kuat, banyak terdapat zat perekat atau disebut dengan kolagen, dan memiliki sedikit zat kapur.
Untuk tulang rawan kita dapat temukan pada daun telinga, cuping hidung, epiglotis, laring, dan lain-lain. Jenis tulang rawan itu ada 3 macam, yaitu ada tulang rawan hialin, tulang rawan elastin, dan tulang rawan fibrosa. Yang kedua adalah tulang keras atau disebut dengan osteon. Ciri-cirinya yang pertama yaitu tersusun atas sel-sel tulang keras atau disebut dengan osteosit. Yang kedua memiliki sifat keras dan kaku. Yang ketiga mengandung banyak zat kapur dan sedikit kolagen. Yang keempat berfungsi sebagai penyusun rangka tubuh dan dapat kita temukan pada tulang dada, tulang lengan atas, tulang paha, dan lain-lain. Untuk jenis tulang keras ini dibagi dua, yaitu ada tulang kompak dan tulang spons. Nah, sekarang kita masuk pada proses pembentukan tulang atau disebut dengan osifikasi. Untuk proses pembentukan tulang yang pertama diawali oleh tulang rawan yang dipenuhi dengan osteoblast. Bagian tulang yang kaya akan osteoblast ini disebut dengan diafisis dan epifisis. Kemudian setelah dipenuhi dengan osteoblast, maka akan terjadi pembentukan tulang secara langsung dengan disertai perluasan pada bagian bone collar. Setelah itu, di dalam sentral tulang akan terjadi perombakan yang menyebabkan pembuluh darah masuk ke tulang dan terjadi rongga pada tulang yang nantinya akan dipenuhi oleh sumsum tulang. Nah, apabila sudah dipenuhi oleh sumsum tulang, maka akan terbentuklah pusat pembentukan tulang sekunder di setiap epifisis. Dan proses inilah yang menyebabkan tulang menjadi panjang. Susunan rangka pada manusia itu terdiri atas ada rangka aksial dan apendikular. Untuk rangka aksial sendiri, ini meliputi tengkorak, ruas-ruas tulang belakang, tulang dada, dan tulang rusuk. Sedangkan untuk apendikular, ini meliputi tulang anggota gerak atas, anggota gerak bawah, gelang bahu, dan gelang panggul. Berikutnya adalah persendian atau yang biasa kita sebut dengan artikulasi. Persendian ini merupakan hubungan antara tulang yang satu dan tulang yang lainnya. Nah, berdasarkan kemampuan gerak tulangnya, persendian pada manusia itu dibagi menjadi 3, yaitu ada sinartrosis atau sendi mati, yang kedua ada amfiartrosis atau sendi kaku, dan yang ketiga ada diartrosis atau sendi bebas. Kita akan bahas lebih detail tentang diartrosis atau sendi bebas. Sendi bebas ini terdiri atas sendi peluru yang memiliki gerak ke segala arah. Yang kedua ada sendi engsel yang bergerak satu arah. Yang ketiga ada sendi pelana yang bergerak kedua arah. Yang keempat ada sendi putar yang bergerak memutari tulang yang lain. Yang kelima ada sendi geser yang bergerak dengan arah yang berbeda atau saling bergeser. Dan yang keenam adalah sendi luncur yang bergerak bergeser atau meluncur. Yang kedua, dalam sistem gerak manusia adalah otot. Otot ini memiliki karakteristik yang pertama yaitu kontraktibilitas, yaitu kemampuan otot untuk mengadakan perubahan menjadi lebih pendek dari ukuran semula atau yang biasa kita sebut dengan berkontraksi. Karakteristik otot yang kedua adalah ekstensibilitas, yaitu kemampuan otot untuk berelaksasi atau memanjang dari ukuran semula. Yang ketiga ada elastisitas, yaitu kemampuan untuk kembali pada ukuran semula setelah berkontraksi atau disebut dengan relaksasi. Macam-macam otot pada manusia ada 3, yaitu ada otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Kelainan yang ada pada sistem gerak manusia itu bisa terjadi pada tulang maupun otot. Sekarang kita bahas kelainan pada tulang terlebih dahulu. Untuk kelainan pada tulang antara lain adalah rakitis, osteoporosis, fraktura, fisura, dislokasi, kifosis, lordosis, dan skoliosis. Adapun untuk kelainan atau gangguan pada otot
Itu antara lain adalah tetanus, atrofi otot, supertrofi otot, kram, dan otot robek. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.